ada beberapa amalan berikut yang berdasarkan hadis itu Allah balaskan bagi pelakunya pahala yang sama dengan ibadah umrah atau bahkan haji. Amal yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Ja'al fuqara. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang berhaji dari Makkah balik ke Madinah, datang sementara sahabat yang miskin yang tak bisa ikut haji bersama Nabi menyampaikan kesedihan hati mereka sebab tak bisa haji bersama Nabi. Di antara sahabat ini ada seorang sahabat wanita bernama Ummu Sinan Al-Ansariyah. Ummu Sinan Al-Ansariyah. Dari namanya berarti bisa diketahui kalau dia dari orang-orang Ansar, orang Madinah. Lantas dia menyampaikan kesedihannya, ya Rasulullah, aku tak bisa haji bersamamu. Nabi kemudian bertanya kepadanya, ma mana'aki minal hajj? Apa yang menghalangimu untuk ikut haji bersamaku? Ayah dan ibunda, hadirin rahimakumullah, Nabi itu berapa kali hajinya? Sekali. Jadi kalau kita sudah bisa haji 2 kali bahkan lebih, Masya Allah. Nabi hajinya sekali. Umrahnya yang berulang. Umrahnya yang berulang. Hajinya yang sekali. Haji yang sekali itu pun tak lama kemudian Nabi wafat meninggalkan kita umat beliau SAW. Maka haji itu disebut dengan hajjatul wada', haji berpisah. Sekali, tak berulang. Baik, maka wajar kalau kemudian banyak sahabat yang sedih sebab tak bisa ikut haji bersama Nabi. Ini sekaligus menunjukkan ayah dan ibunda bahwa haji itu adalah perkara yang berat. Sedari dulu sampai kiamat nanti. Oke lah punya uang. Oke lah punya uang. Semakin hari semakin makmur rakyat kita. Tapi kenapa harus menunggu sampai 30-40 tahun? Space Arafah itu tak akan bisa diperluas. Nabi sudah buat batasan. Arafah ini batasnya, ini batasnya. Hudud Arafah. Arafah border. Kalau kita pernah haji. Jangan lewati. Masya Allah, itu saya sudah juta orang numpuk, bayangkan. Itu berarti sama dengan penduduk satu negara. Juta orang numpuk di tempat yang tak begitu luas. Maka ada pun uang tak bisa memang. Karena begitulah Nabi sudah tentukan. Maka bersabarlah kita. Bersabarlah kita. Nah, hal ini juga dirasakan oleh sahabat-sahabat sedari dulu. Jadi jangan kita katakan di masa Nabi itu enak lah Ustaz. Mereka dekat. Dekat itu cerita sekarang. 4 jam, 5 jam naik bus. Cerita sekarang. Kalau dulu berhari-hari hingga berminggu-minggu, kenapa naik onta? Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir. Naik hewan tunggang. Ya. Sekarang ini bisa lah. Bahkan saya belum sempat merasakan. Ingin juga Allah beri kesempatan. Ada jamaah yang sudah bilang, saya sudah Ustaz naik kereta cepat Makkah Madinah yang katanya 2 jam. Saya belum merasakan itu 2 jam. Masya Allah. Itu sekarang. Ini hadis menunjukkan bahwa perkara haji itu memanglah berat. Itulah sebabnya Allah yang Rahman dengan kasih sayangnya sudah menegaskan bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Itu menunjukkan bahwa pelaksanaan haji itu berat. Lantas setelah Nabi bertanya kepada sahabat Ummu Sinan tadi, apa katanya? Inna Aba Fulan, suamiku ya Rasulullah, cuma punya 2 ekor unta. Lahu nadihan, cuma punya 2 ekor unta. Ini berarti miskin lah ini. Cuma punya 2 ekor unta. Unta yang satu, dia tunggangi untuk ikut haji bersamamu ya Rasulullah. Sedangkan unta yang lain, kami gunakan tenaganya untuk mengairi kebun kami. Maka aku tak punya hewan tunggangan yang lain untuk ikut haji bersama Rasul. Sedih sahabat ini. Maka Nabi menyadari kesedihan hati sahabat Ummu Sinan tadi. Apa kata Nabi kemudian? I'tamiri fi Ramadan. Umrahlah engkau di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sebab 1 kali umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan 1 kali haji ma'i. Bersama aku. Bersama aku.
bukan dengan seleb ya. Ini kadang-kadang kan yang laris manis itu umrah bareng ini, haji bareng ini, yang disebut adalah nama-nama bintang film, nama-nama pesinetron. Ini haji bersama Nabi. Satu kali umrah di bulan Ramadan, Nabi tak membedakan sama adanya di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Yang penting di bulan Ramadan. Itu pahalanya sama dengan satu kali haji, bukan umrah. Satu kali haji bersamaku, kata Nabi. Subhanallah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Itulah sebabnya berlomba-lomba umat Islam ini untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Masih berat nih ya Bunda ya. Masih berat. Umrah di bulan Ramadan itu masih berat. Itu biayanya bisa sama atau bahkan lebih mahal dari haji reguler. Lebih-lebih kalau di 10 malam akhir Ramadan. Masih berat Ustaz? Baik. Catat, itu satu amal ya. Satu amal yang berbuah pahala haji. Hadisnya apa tadi? Bukhari, Muslim. Baik. Sekarang amal yang kedua. Ini amal yang kedua. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip ya. Katanya, datang sementara sahabat yang fakir, fuqara itu jamak dari fakir, yang miskin, menyampaikan kesedihan hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini datang sementara sahabat yang miskin menyampaikan kesedihan hati mereka kepada Nabi. Apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi jauh meninggalkan kami. Untuk meraih apa? Bid darajatil ula, untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah. Wan na'imil muqim, dan nikmat yang besar di surga kelak nanti. Yang kami tak bisa meraihnya ya Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Sahabat-sahabat tadi menyampaikan, melanjutkan. Kata mereka apa? Yusalluna kama nusalli. Kami sholat, sahabat-sahabat yang kaya tadi, orang kaya juga sholat. Sama. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Sama. Tapi apa bedanya? Walahum fadlu amwal. Mereka punya kelebihan harta yang kami tak punya. Mereka punya harta, kami tak punya ya Rasulullah. Yang dengan harta itu yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahidun wa yatasaddaquna biha. Dengan harta itu mereka berhaji. Catat, mereka berhaji, kami tak bisa. Mereka berumrah, kami tak mampu. Mereka berjihad fi sabilillah, kami pun tak bisa. Jihad itu butuh harta. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan setidaknya dan membantu saudara kita di Palestina masih terus berjuang. Jangan lupakan mereka. Saya percaya bahwa setiap kita nanti akan Allah tanya di akhirat, apa yang telah kita buat untuk membela saudara kita di Palestina. Ini sekat-sekat wilayah teritorial negara ini kan, ini cerita baru ya. Di masa Nabi dan Khulafa Rasyid tak ada. Di semua negara Islam satu semuanya. Satu. Enggak dipecah-pecah sekat dengan nationality duniawi, tidak. Maka harusnya di mana, kan itu kata Nabi, bahwa mukmin itu harusnya seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada satu tubuh itu yang mengeluh, tada'ala usairul jasadi bis-sahri wal huma, maka semua tubuh ikut sakit. Ya, ikut merasa demam. Jadi jangan tinggalkan saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Tolong mereka. Punya kelebihan rezeki, salurkan lewat badan-badan donasi yang bisa dipercaya ya, yang bisa dipercaya. Kalau tidak mampu, doa paling tidak, doa. Ya, doa. Itu harus ada. Ya, apa yang masih tersisa dari kepedulian kita terhadap saudara kita saat kita yang tengah ditindas di sana. Baik, berjihad itu butuh harta. Butuh harta. Sejak bulan Oktober bulan 10 sampai sekarang 12, sekarang bulan 8, berarti 10 tahun. Ya, 10 tahun itu belum berhenti.
Ada 43.000, itu cerita 43.000 sekitar minggu lalu ya. Boleh jadi sekarang sudah meningkat. 43.000 korban tewas. Korban tewas. 43.000 korban tewas. Sebagian besarnya adalah anak-anak dan wanita. Masya Allah, itu nggak tanggung itu. Ya, tapi marah, kita nggak tahu apa yang bisa dibuat. Marah, terutama melihat pemimpin Islam ini. Diam, senyap, hanya mengecam. Ya, baik, nanti panjang ceritanya. Apalagi seiring dengan wafatnya Ismail Haniyah kemarin dia. Masya Allah. Ya. Belum ada aksi yang betul-betul membalas. Adalah datang dari Houthi, dari Yaman, sempat jatuhkan bom drone mereka di Tel Aviv. Tapi selebihnya belum ada yang betul-betul berarti. Baik, jihad itu butuh harta. Kenapa? Bersedekah di jalan Allah. Kata sahabat-sahabat yang miskin tadi, untuk 4 hal ini kami tak bisa ya Rasulullah. Kami tak mampu, sebab kami tak punya harta, kami miskin. Maka mereka sedih. Mereka sedih melihat orang kaya itu niscaya akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dan nikmat yang lebih besar di surga kelak. Nah, Nabi tentu menyadari kesedihan hati para sahabat tadi. Apa kata Rasul kemudian kepada para sahabat yang miskin tadi? Qal ala uhaddithukum. Maukah kalian jika aku ajarkan kepada kalian, kata Rasulullah. In akhadtum adraktum man sabaqakum. Satu amalan yang jika kalian ambil, kalian amalkan amalan ini, niscaya kalian akan bisa mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang kaya yang sudah mendahului kalian dengan amal-amal tadi. Dengan umrahnya, dengan hajinya, dengan berjihad fisabilillah, dengan bersedekahnya. Yang kalian belum bisa lakukan itu. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak ada orang sesudah kalian yang bisa mengejar kebaikan kalian manakala kalian amalkan amal ini kan. Tidak ada orang sesudah kalian yang bisa mengejar kebaikan kalian sekiranya kalian amalkan amal ini. Wa kuntum khaira man antum baina zuhrani, dan kalian niscaya menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, di tengah-tengah manusia yang ada bersama kalian di muka bumi ini. Illa man amila mislah, kecuali siapa-siapa yang juga mengamalkan amalan serupa seperti itu. Apa amalnya? Apa amalnya? Kata Nabi, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar, khalfa kulli salat. Usai setiap kali salat fardu sebanyak berapa kali? 33. 33 kali. Baik. Ini tadi siapa yang meriwayatkan? Sahabatnya? Abu Hurairah. Kalau yang hadis pertama siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ini Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Fakhtalafna bainana. Berbeda kami para sahabat Nabi yang mendengar hadis itu dalam mengamalkan amal tersebut. Ada di antara sahabat yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ada juga sebagian yang membacanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34 sehingga genap 100. Baik, Nabi tak melarang itu. Ada juga yang membacanya secara sekali jalan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Di tengah perbedaan pendapat para sahabat tadi, apa kata Abu Hurairah? Faraja'tu ilaihi. Apa artinya? Singkat, redaksi ini pendek. Maka aku pun kembali lagi kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berpendapat dalam menjalankan amal ini, aku balik lagi kepada Nabi bertanya. Subhanallah. Lihat nih ayat ibunda. Begitulah para sahabat, di mana mereka mendapati sesuatu yang belum mereka mengerti, tidak. Kembali ke sini. Mungkin, agaknya, sepertinya, kiranya, hemat saya, enggak. Nabi masih ada. Balik tanya kepada Nabi. Faraja'tu ilaihi. Itulah menunjukkan semangat mereka menggenggam sunnah Nabi itu. Bukan seperti maunya akal mereka yang mereka bangun. Nabi masih tanya balik kepada Nabi. Terkesan kan
Ini kan amal ringan begitu ya. Ini kan enggak. Tanya balik pada Nabi. Maka apa kata Nabi? Kutanyakan apa kata Nabi? Kata Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah, ya. Kata Nabi begini. Qal faqal taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ya, hatta yakuna minhunna kulluhunna 33. Hendaklah engkau membaca kata Nabi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sekali jalan. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hingga masing-masingnya menjadi 33 kali. Ini hadis sahih Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari. Dan inilah yang saya amalkan dalam amal pribadi saya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, hingga masing-masing menjadi 33 kali. Ini hadis sahih Bukhari. Baik.